Halo, kembali berjumpa dengan saya, Hersy Arif dari Forum News Network. Bung Rocky ini lagi seru nih kelihatannya perkembangan di politik nasional hari ini. Hari ini pagi tadi jam 10 bahkan disebutkan 9.43 karena dipanggil jam 10. Gubernur DKI Anies Baswedan memenuhi panggilan polisi untuk diklarifikasi. Nah, ini soal pesta di Petamburan dan Maulidan di Petamburan nih. Saya nggak begitu paham apa ini urusan klarifikasi, tapi yang jelas itu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 soal kekarantinaan berkaitan pasal 93 junto pasal 9. Ini soal menghalangi menghalangi kekarantinaan dan menyebabkan sebuah kedaruratan secara nasional. Gitu kira-kira bahasanya. Oke, kalau saya baca etimologinya itu, yang mau diklarifikasi apa itu? Kalau dia menyangkut soal undang-undang karantina, PSBB itu nggak jelas batasannya kan. Lain kalau disebut lockdown, karantina, emang kayak itu jelas acuannya. Kan kalau misalnya 3 juta orang berkumpul, lalu dianggap itu berskala besar. Kalau 3 juta kurang 1 berskala besar apa enggak tuh? Kalau dia 2 orang berskala besar apa tidak tuh? Kalau 2 orang yang betul-betul dinyatakan sebagai carrier dari COVID, pasti dia berskala besar, kendati cuma 2 orang itu. Jadi dari awal memang nih PSBB ini kan main-main dimensi politiknya lebih menonjol daripada dimensi kesehatan. Padahal Anies meminta dari awal supaya lockdown, supaya jelas gitu kan. Ini akibat tukar tambah ke PSBB itu, yang nentuin juga definisinya adalah pemerintah pusat, bukan karena urgensi daerah. Jadi saya anggap bahwa COVID ini dipermainkan secara politis, dipermainkan secara ekonomi. Dengan adanya COVID, pemerintah punya semacam diskresi untuk melanggar undang-undang keuangan negara, undang-undang APBN segala macam. Dengan adanya COVID, pemerintah bisa mendefinisikan siapa yang harus dipersekusi dengan mem atau dengan olo-olo atau dengan ancaman. Jelas oposisi itu. Kalau dia dekat dengan kekuasaan nggak bakal ditegur, dan orang udah viralkan macam-macam soal Gibran di Jawa Tengah, macam-macam lah itu. Jadi sekarang publik bertanya, itu Anies dipanggil oleh polisi atau disuruh dipanggil oleh politisi itu akhirnya. Jadi kejelasan itu yang orang mau tahu. Setelah Anies kasih klarifikasi, sekarang publik minta klarifikasi pada istana. Kenapa Anies dipanggil? Karena melanggar undang-undang kesehatan atau karena dia beroposisi kan? Sekarang siapa yang mesti manggil istana buat jelasin tuntutan publik untuk kasih kami klarifikasi? Kenapa Anies dipanggil? Karena rakyat juga berhak tahu itu kan? Itu konsekuensinya hari ini nih, harus sebenarnya. Iya, tadi Anda menyinggung soal Gibran, tapi juga yang rame juga sekarang ini videonya lagi viral ini Habib Lutfi Pekalongan. Kebetulan beliau ini kan juga one team press, dia bikin acara Kliwonan kalau nggak salah gitu pada bulan lalu, dan itu juga ramai sekali masanya gitu. Saya kira sama lah ini, pengaruhnya cukup besar juga. Orang kemudian jadi bertanya-tanya, kenapa kemudian tidak dicopot itu Kapolda di Jawa Tengah atau Kapolresnya di Solo atau Pekalongan, dan kemudian juga dipanggil, diklarifikasi Ganjar Pranowo gitu. Karena Habib Lutfi adalah penasihat presiden, jabatannya Dewan. Jadi nanti apa yang mau diklarifikasi pada Habib Lutfi, itu yang membuat publik menganggap udahlah ini polisi capek juga diperintah-perintah oleh kekuasaan. Jadi polisi diperintah oleh politisi. Lalu orang hubungkan, Megawati barusan ngomelin bahwa Jakarta udah amburadul, walaupun Jakarta baru dapat penghargaan tuh. Jadi terbangun semacam opini bahwa kekuasaan memang sedang mengincar, membidik, bahkan hampir menarik pelatuk ke Merdeka Selatan, tempat Anies berkantor tuh. Jadi dimensi politik naik secepatnya tuh. Kalau ini cuma soal pelanggaran, ya kan udah dibayar dendanya kan, apalagi. Justru soal-soal semacam itu yang mesti clear tuh. Kalau ada pidana, maka udah dibayar. Nanti kalau diperluas pengertiannya, itu kesalahan karena nggak diawasi tuh, maka pidana terjadi. Loh kalau begitu seluruh polisi 24 jam ada di semua kompleks untuk ngawasi penjahat. Jadi buat apa ada aturan pidana denda kalau orang mesti diawasi tuh. Kalau dia melanggar, ya memang dia mengambil risiko untuk dipidana dalam bentuk denda kan.
Jadi itu soalnya tuh. Tentu semua publik tahu bahwa sasarannya adalah HRS, tapi kemudian mutar, berbalik arah susah itu, mau menyebut sesuatu secara konkret juga susah. Wajah Pak Mahfud kemarin konferensi pers nggak jelas, Panglima ABRI juga ucapin hal yang luar biasa hebat, padahal ini halnya simple. Kan gampang aja kan, bilang aja Habib Rizik melanggar undang-undang kesehatan itu karena dia memanfaatkan situasi politis untuk mengakumulasi massa. Nanti ada debat publik, nggak ada soal. Tapi nanti Habib bilang ini kan perkawinan soal privat, terus nanti istana kasih lagi itu. Iya, tapi perkawinan itu kalau nggak pakai masker berbahaya, nanti terus ada tafsir agama tuh apakah masker bagian dari ritus perkawinan, kan itu jadi isu infotainment justru, padahal kita mau info politainment yang jadi temanya. Tapi saya kira sebelum kita lanjutkan diskusi ini, satu hal yang perlu kita garis bawahi supaya nggak disalahpahami, bahwa kita sepakat gitu ya, bahwa kerumunan massa yang begitu besar yang membahayakan protokol kesehatan itu memang harus dihindari dalam situasi ini. Saya kira di situ kita mesti sepakat dulu ya, Bung Rocky ya. Jelas, saya dari awal menginginkan itu ditegakkan sebagai disiplin. Dan karena dia disiplin nasional, maka dia berlaku sampai ke desa, entah kepala desanya 02 atau 01. Tapi kan orang melihat hal yang tidak konsisten itu. Tapi secara normatif jelas kita perlu pendisiplinan itu. Ya. Nah, itu yang saya kira juga poin kedua yang sekarang ini paling banyak disoroti oleh publik adalah soal penerapan yang kelihatannya tebang pilih tadi, tidak pilih kasih gitu. Pandang bulu, bukan tidak pandang bulu ini, pandang bulu. mesti dilihat bulunya siapa dulu ini baru. Karena yang oposisi dibidik, sementara kalau dia bagian dari pemerintahan dibiarkan saja. Rasanya kalau terus begini akan sulit sekali pemerintah dan polisi akan kerepotan menghadapi situasi semacam ini. Memang akan kerepotan, karena dari awal juga pemerintah mendua, ini Habib mau pulang apa nggak pulang gitu. Akhirnya karena psikologi massa, maka Pak Mahfud juga mengizinkan, ya silakan jemput. Toh yang penting jangan bikin keributan, itu kalau keributan kita hajar gitu. Dan kerusuhan atau apalah. Jadi orang juga menganggap, oke, pemerintah sebetulnya permisif kan, karena ini semacam kegairahan. Nah karena itu kalau Mahfud udah bilang silahkan jemput, maka Mahfud yang mesti siapkan pengamanan itu tuh. Kan dia yang izinkan kan. Sebetulnya Mahfud mengatakan silahkan jemput, itu diskresi loh. Diskresi kekuasaan terhadap PSBB itu. Jadi yang mesti dipanggil itu Mahfud. Kenapa Anda sebut silahkan jemput? Karena itu yang mesti diklarifikasi. Kalau Anies tetap nggak ada soal saya kira. Karena PSBB dia keluarkan dan dia belum pernah cabut. Anies nggak kasih diskresi di Petamburan. Jadi ini soalnya tuh. Nah, jadi bayangkan misalnya kalau ada semacam class action, tuntut Mahfud untuk datang, dipanggil, karena dia yang izinkan. Kan itu soalnya kan. Oke. Nah, ini mumpung Anda bicara juga soal posisi Pak Mahfud tadi, di Tempo saya baca hari ini menyebutkan bahwa memang di kabinet sikapnya terbelah. Itu Panglima dan KSP Muldoko dalam kubu yang keras gitu. Sementara dianggap Doni Monardo BNPB lebih lunak. Tetapi kemarin yang menarik juga pada kasus ini BNPB Legend Doni Monardo membela Anies yang menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah memberikan izin dan kemudian juga memberikan tindakan tegas melalui wali kota Jakarta Barat dengan memberikan denda itu. Iya, saya menganggap Pak Doni itu profesional. Dia cuma tuntut izin dan semua regulasi tentang penanganan COVID. Tetapi kalau yang ngomong Pak Muldoko atau Panglima, itu ada dimensi politisnya. Jadi soal ini yang kemudian bikin publik justru bingung gitu. Kalau dari awal ini soal Habib Rizik, ya bikin konferensi pers khusus Habib Rizik sehingga orang clear. Kan Pak Doni juga nggak ngerti soal apa. Soal PSBB ya aturannya tegas. Dia nggak mungkin mencegah karena masanya banyak, maka dia preventif dengan nyiapin masker. Jadi prosedurnya kan dijalanin sebetulnya kan. Nah kalau misalnya dari awal Pak Mahfud merasa ini akan berbahaya karena Habib itu adalah madu dan akan berkumpul sekitar Habib Rizik, lakukan aja perencanaan lebih awal. Minta Habib Rizik itu supaya mendarat di Majalengka. Di situ ada bandara kosong. Jadi lebih mudah kan mengatasinya kan. Ini yang terjadi adalah intelijen juga nggak maksimal. Menko
Polhukam juga nggak maksimal mengantisipasi itu kan. Hal yang bisa diantisipasi sebetulnya. Kalau intelijen kan bisa baca ada pergerakan massa menuju bandara. Oleh karena itu, ya bikin kesepakatan dengan airlines-nya. Oke, nanti di bandara Soekarno-Hatta ganti pesawat, Habib akan diantar oleh negara untuk menemui umatnya di bandara kosong Majalengka, dibikin persiapan di situ kan lebih indah gitu kan. Jadi memang kegagalan koordinasi untuk hal yang sifatnya tiba-tiba itu, dan nggak mungkin ditahan kegairahan orang. Orang juga berpikir rasional. Lebih baik kena resiko COVID daripada nggak bisa menyambut Habib Rizik. Karena jangan-jangan Habib Rizik nggak bakal masuk Jakarta. Dari bandara terus dialihkan kemana. Jadi itu rasio publik. Nah itu kalkulasinya bagi publik ya diambil risiko. Nah negara yang mesti berpikir lebih sistematis. Bukan tiba-tiba setelah udah terjadi peristiwa tibanya Habib Rizik, lalu eksesnya baru diselesaikan sekarang dengan menjebloskan Anies ke dalam opini publik yang negatif. Ini kan permainan opini publik aja tuh. Gitu. Ada dalam kasus Anies ini hanya lihat opini publik atau serius nih membidik Anies gitu. Karena kan tidak jelas maksud klarifikasi itu apa, dan tapi di situ sebutkan ketika dalam pemanggilan itu kan ada dicantumkan undang-undang dan ancaman hukumannya. Ya, saya kira itu bagian dari pembentukan opini publik bahwa Anies bersalah, Anies tidak disiplin, Anies tidak serius segala macam. Tapi dengan mudah Anies terangkan, kalau saya Anies dia akan ucapin satu kalimat aja, saya tidak pernah mencabut PSBB. Kan selesai kan klarifikasinya itu. Artinya berlaku. Jadi nggak mungkin kan orang menganggap Anies karena satu kubu dengan Habib Rizik dalam sinyal oposisi, maka Anies mengizinkan atau bikin semacam diskriminasi positif buat Habib mengumpulkan massa. Itu kan nggak ada di dalam tata cara hukum kita kan. Jadi opini istana Habib Anies bermain politik. Itu opini istana. Opini itu hendak diedarkan pada publik supaya Anies dapat hukuman sosial. Kan itu soalnya tuh. Padahal ini sebenarnya prosedur. Dan Pak Doni mengerti bahwa ini prosedur, nggak ada urusan politis. Karena itu saya menganggap Anies tidak melanggar hukum. Karena hukumnya tidak pernah dibatalkan. Bahkan tidak ada diskresi Anies untuk mengatakan keistimewaan Habib. Jadi Anies tetap rasional dalam hal ini. Yang irasional adalah mereka yang ingin menggusur Anies dengan isu-isu yang norak semacam ini. Saya kritisi Anies terus dalam soal kebijakan, tapi bukan dalam soal yang dibuat opini publiknya. Ya, jadi Anda lihat ini cuma sekedar drama politik saja? Ya, ini namanya apa namanya? Drama pertamburan, bukan drakor, bukan drama Korea. Drama Korea, drama petamburan. Drama petamburan. Ya. Dan pasti nggak ada implikasi apa-apa. Kan mau dikasih kesan, ada pretext bahwa Kapolda udah diberhentikan, Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat diberhentikan, itu berarti dengan cara yang sama Anies juga bisa dapat sanksi yang berat. Ini kualifikasinya lain. Anies adalah regulator, regulasinya tidak pernah dia batalkan. Artinya berlaku terus PSBB. Siapa yang melanggar, ya mau tukang beca, mau presiden, mau anak presiden, mau Habib Rizik, mau Habib siapapun, ya terkena tuh, didenda. Ya didenda kan selesai hukum positifnya tuh. Nah, Anda tadi bicara soal 2 Kapolda yang dicopot ini. Ini kan jadi sangat menarik karena ini berkaitan juga dengan konstelasi Kapolri yang sudah hampir pensiun nih, Bung Rocky, dan kita sama-sama tahu bahwa Kapolda Metro Jaya itu biasanya menjadi salah satu kandidat. Dan ini tentu saja menimbulkan kan, dan biasa kita satu angkatan saling dukung gitu ini. Dia angkatan 88 gitu, angkatannya Idam Aziz dan sebagainya. Ini tentu juga bisa menimbulkan ketidakpuasan karena tadi Anda sebut juga bahwa sebenarnya polisi juga nggak salah karena Pak Mahfud yang mengizinkan menjemput ke bandara dengan kerusuhan. Jadi polisinya santai-santai saja gitu kan. Iya, ini jadi dimensi politiknya tiba-tiba itu yang jadi headline sebetulnya. Kalau kita baca between the scene atau behind the scene atau between the line itu, memang ini kan semacam perebutan sinyal pada presiden bahwa kami telah bekerja maka kami promosikan seseorang. Atau sebaliknya, presiden sebetulnya ingin memilih seseorang, tapi orang yang lain potensial untuk mengganggu, karena itu dikerjain dulu
kandidat yang lain dalam soal pemilihan Kapolri misalnya. Jadi tetap dimensi pemanasan politik ini justru itu yang jadi perhatian publik. Publik nggak peduli dengan hal-hal yang menyangkut pembulian Habib segala macam tuh, kalau tidak ada konteks politik. Bahkan soal Mirsani, jangan-jangan orang anggap Mirsani itu juga bagian dari upaya untuk delegitimasi dan ada setting politik. Maka sah orang berpikir begitu akhirnya kan. Padahal mungkin juga Mirsani ya dia asal ngomong aja. Tapi karena ada konteks politik yang makin lama makin terbaca, maka semua problem yang berhubungan dengan pergantian kekuasaan, entah itu pergantian kekuasaan Kapolri, pergantian Kapolda, pergantian macam-macam, bahkan pergantian politik, sudah diantisipasi oleh publik sejak sekarang. Nah, susahnya adalah jalan pikiran publik itu nggak bisa lagi dihentikan oleh segala macam yang berbau desain istana. Jadi publik anggap kalau istana ngomong, itu artinya ada maksud politik, bukan maksud hukum. Gampangnya begitu. Ya. Tapi problemnya bagaimana kemudian kalau instrumen hukum digunakan untuk habisi para lawan-lawan politik, itu kan jadi masalah, Bung Rocky. Ya itu dari awal pemerintah menggunakan itu kan. Jadi instrumen hukum ini yang seharusnya imparsial itu ditafsirkan sedemikian rupa sehingga bisa bawa keuntungan politik pada pencitraan rejim, pada upaya rejim untuk mengendalikan lawan politik. Itu yang terjadi. Dan internasional baca itu, dan karena para pengamat internasional, teman-teman saya akademis yang ada di luar negeri juga menyoroti hal yang sama, menganggap bahwa mengapa ya hukum di Indonesia itu selalu punya nada politik yang tinggi tuh. Jadi mereka juga tangkap kan. Dan sama juga emak-emak tuh pagi-pagi udah WA-nya udah sibuk. Kok ini politis banget nih pemanggilan Anies? Apa nggak bisa ditelepon aja? Gue tanya udah dibayar belum? Dan tanya, emak-emak punya pikiran yang sama. Ya. Oke, kita akan tunggu apa hasilnya karena saat ini kan pada saat kita buat rekaman ini Gubernur Anies masih diperiksa oleh polisi. Jadi hasilnya seperti apa kita masih terus menunggu, Bung Rocky. Terima kasih atas perbincangannya, Bung Rocky. Oke, tetap lakukan prosedur PSBB dan tetap ikuti pikiran Hersubno Arif di Hersubno Point of View dan FNN. Oke, mantap. Bye. Oke, mantap.